Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Al-musyahidun al-kiram, kembali dengan konten ini Jalan Hijrahku. Dan insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita dengan narasumber yang baru tentunya, yaitu Al-Akh Rizky Khairani ya. Dan lokasi kita sedang ada di Kawai Cafe, lebih tepatnya di Jalan apa ini Ki? Jalan Adiaksa kan? Jalan Adiaksa nomor 13 Bang. Jalan Adiaksa nomor 13. Cafe Kawai Cafe. Kawai Coffee. Oh, Kawai Coffee ya. Coffee ya, bukan cafe ya. Karena jualannya kan kopi. Kawai Coffee. Tapi jualnya macam-macam, bukan cuma kopi aja. Makanan berat juga ada. Dan lazis-lazis saudara-saudara pemirsa. Siapa dulu yang masak? Siapa dulu yang masak? Koki. Iya. Oke, langsung saja pemirsa. Seperti biasa pada konten ini Jalan Hijrahku, kita bertanya tidak seperti wawancara sebenarnya, lebih ke ngobrol. Karena kalau wawancara itu identik dengan apa ya? Memang ada macam-macamnya juga wawancara itu, ada yang kayak investigasi. Jadi nanyainnya tuh investigasi. Ya, tapi kalau ini lebih ke ngobrol. Ngobrol santai ya. Karena berusaha sebisa mungkin wawancara dia sebenarnya, cuman terasa seperti ngobrol. Jadi kalau misalnya antum paling terlalu banyak ngomong, antum bikin konten sendiri aja, atau anda terlalu banyak ngomong, anda bikin konten sendiri. Ini ngobrol, lebih ke ngobrol. Dan itu yang memang harus dipelajari ya. Anda juga memang masih belajar juga bagaimana supaya membuat narasumber itu nggak kerasa ditanyain banget, lebih ke ngobrol gitu. Mudah-mudahan antum nggak ngerasa seperti itu ntar. Oke. Kalau enggak Ustaz. Tapi ngalir aja kita. Ini udah episode yang ke-18. Mungkin insya Allah antum pernah nonton episode sebelumnya, bahwasanya ya begitulah kurang lebih. Ada cerita-cerita unik di balik hijrahnya teman-teman. Dan ada juga kalau di episodenya Pak Musa itu nggak kayak cerita hijrah sebenarnya, tapi bagaimana pengalaman kerja, bagaimana beliau menghadapi begitu banyak masalah. Insya Allah sudah nonton di episode berapa itu kemarin? 15 berarti ya, 15an atau 16 ya, ya gitu. Oke, Ki, biasanya yang perkenalkan diri dulu, nama lengkap. Oh iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabadu, perkenalkan, ada kamera sini Ustaz? Sini bisa, situ bisa. Sama aja. Bisa aja. Kenalkan, nama saya Ahmad Rizky Khairani. Umur 24 tahun. Lahir pada tahun kelahiran 1996. Sekarang bekerja menjadi seorang juru masak di Kawai Coffee. Selain itu saya juga bekerja sebagai guru tahsin, kemudian juga diamanahi sebagai kepala sekolah di TPQ Imam Syafi'i Banjarmasin. Mungkin itu dulu Ustaz. Gimana cara bagi waktunya? Kalau cara bagi waktunya, pertama tadi kan guru tahsin, terus juga sebagai kepala sekolah ya. Iya. Dan antum kerja juga, antum bagi waktunya gimana? Kalau yang pertama sih, kalau saya pribadi, cara bagi waktu itu lihat jam kerjanya berapa, biar amanah yang diamanati buat saya pribadi ketika bekerja itu nggak dikhianati. Ya. Soalnya kalau di sini kan saya kerja sebagai koki atau juru masak 6 jam kerja. Oh, 6 jam kerja. 6 jam kerja. Ya. Terus ada shift-shiftnya, ada shift pagi sama ada shift malam. Oh, anak kira ada orang lewat shift. Oh, nggak gitu ya. Bukan. Salah. Iya. Salah. Kayak gitu. Antum ngambil shift pagi. Terkadang saya dapat shift pagi, terkadang saya dapat shiftnya malam. Oh, dan berarti patokannya tuh jam kerja antum di sini dulu, yang lain menyesuaikan atau terbalik? Ini yang utama. Yang lebih utama sebenarnya di sini sih. Soalnya kan jam kerjanya itu jelas. Oh, siap. Ada yang mulai dari, kalau di sini kan misalnya buka kawainya dari jam 9 tambah 6 jam kerja sampai jam 3 siang. Nah, setelah itu saya kan bebas. Siap. Nah, kemudian setelah itu saya kan ada waktu luang nih dari jam 3 itu. Jam 3 sampai malam. Itu biasanya saya masukin buat ngajar tahsin.
Karena yang tahsin itu habis asar berarti. Biasanya habis asar. Kemudian ada juga yang minta jamnya jam malam. Biasanya yang saya ajarin juga bisa privat, bisa per kelompok atau grup. Oh iya. Nah kalau masalah kepala sekolah. Itu kalau misalnya pakai hari Ki, hari istilahnya di sini 1 minggu kerja dalam sepekan 5 hari kerja. dalam sepekan 6 hari kerja. Oh 6 hari kerja. Liburnya hari apa? Kalau saya liburnya setiap hari Senin. Oh liburnya Senin. Jadi hari Selasa sampai Ahad. Selasa sampai Ahad kerja terus. Dan itu antum ngambil shift pagi. Ngambil beda-beda. Hari apa aja? Yang pagi hari apa aja? Biasanya kalau pagi itu, bentar kita urut dari hari aja Ustaz. Hari Kalau Selasa. hari Selasa saya masuk kerja malam. Oh malam. Kalau Rabu Mulainya jam berapa tuh? Kalau malam biasanya Maghrib mulainya gitu? habis asar. Oh habis Pada asar. asar sudah kerja di sini. Jadi habis sholat asar kan langsung kerja di sini. 6 jam sampai tutup berarti ya jam 11 ya? Sampai tutup sampai jam 10. siap. Kalau jam 10. weekday sampai jam 10 di sini. Oh ini kita sekarang ini weekend sih ya. Ini Jadi weekend. jam 11 ya. Oh, Jam siap. 11. 6 jam kerja dari jam 4 sampai jam 11 sampai jam 10. Kemudian hari Rabu sekarang saya masuk pagi. Kemudian kalau hari Kamis juga masuk pagi. Jadi itu masuknya sekitar jam 9 sampai jam 3. 15.00 iya. jam 3. Terus? Kemudian kalau hari Jumat Malam lagi. itu biasanya dalam 1 pekan ganti-ganti. Bisa pagi, Betul ya. bisa malam fleksibel. Sama kayak weekend juga terkadang gonta-ganti. Iya. Tapi kalau hari Ahad saya harus pagi. Soalnya hari Senin saya libur. Jadi waktu libur saya lebih panjang gitu. Oh siap. Ini lebih panjang. Dan terkadang juga biar sekalian refreshing, hari Senin itu saya khususkan buat hari libur saya, Ustaz. Siap. Makanya yang tahu saya di Instagram atau di WhatsApp sering lihat Mesti saya Senin liburan. susah dicari. Sekarang Sinyal sudah- hilang gitu ya, antum sekarang sinyal matiin ya. hilang. Udah Karena pergi heading kemana. singkiran kemana gitu ya. Iya. Jadi itu sih saya bagi Jadi waktunya. habis kerja, kalau kerjanya pagi berarti tahsinnya sore. Iya. Kalau kerja malam Tahsinnya pagi. Tahsinnya pagi. Atau siang. Atau siang. Sebelum kerja. siap. Mudahan sehat terus ya. Ya, insyaallah. Cukup berat anak ngerasa soalnya dengan aktivitas kalau sepadat itu luar biasa capek sih, tapi mudahan sehat terus. Oke. Itu berkaitan dengan pekerjaan dan kemudian pembagian waktu kerja dan juga tahsin. Untuk pemirsa ya yang mau tahsin bisa privat. Bisa privat. Siap. Belum nikah ya? Belum sih. Oh, belum. Ya. Tapi ada rencana ya? Ada sih, ada tuh. Siapa tahu 2021. Amin. Tapi kan antum mau daftar ke Madinah juga. Loh, iya bener juga, Ustaz. Pokoknya teman-teman ini untuk teman-teman ya. Antum kalau misalnya lulus SMA dan sederajat, hajar aja. Karena memang kesempatannya terbuka jauh lebih luas. Iya, Ustaz. Kampusnya makin besar, kemudian bisa istilahnya mampu menerima mahasiswa lebih banyak. Zaman anak dulu ya 25 30 tiap tahun. Iya. Di beberapa tahun terakhir ini 100, 130 gitu-gitu. Jadi kesempatan lebih luas. Makanya selama masih ijazahnya masih isinya masih hidup lah ya. Kalau nggak salah tuh peraturan dulu sih, nggak tahu kalau sekarang. Kayak masih ya. Masih. Artinya ijazah itu sejak SMA dan sederajat itu masih hidup 5 tahun, coba terus aja. Udah mati, baru kemudian dikubur. Dan kalau itu kalau udah mati ya baru kemudian kuliah lah. dan kalau saya pribadi Ustaz, mikirnya ya, kalau bisa berkontribusi dalam dakwah kenapa tidak? Oh iya. Lebih baik manfaatkan sekalian kan. Iya. Dibandingkan ya cuma Yang minta tazkiyah ke rumah berapa orang, Man? 8 ya, Man? 8. termasuk saya dong. Iya. Ya nggak apa-apa istilahnya selama soalnya kalau sudah keterima, mudah-mudahan keterima, artinya kesempatan menuntut ilmunya luar biasa terbuka lebar, bukan cuma dalam kampus, di masjidnya, di rumah para syekhnya, itu luar biasa. Maka sekarang kesempatan untuk menuntut ilmu dulu. Soal nikah gampang lah. Insya Allah ada jalannya. Yang penting mengilmui dulu, banyak ilmu dulu, bermanfaat untuk diri pribadi, untuk keluarga nanti yang akan dipimpin, dan juga untuk masyarakat. Dan tentunya kita harus ada regenerasi kan. Betul, Ustaz. Kayak kayak Intan Ilmu, kemudian Bakah, dan banyak tempat pasti membutuhkan teman-teman yang yakni lulusan Madinah kah, Lipia kah. Kayak tadi saya barusan share tentang pertemuan khusus para alumni ngadain bagaimana ya menghadapi soal-soal ujian di Lipia. Karena barusan share tadi. Ada. Jadi
kan yang namanya pertanyaan mungkin berputarnya di situ-situ aja kan, makanya bukan bisa dapat bocoran, enggak, cuma bisa dikira-kira pertanyaannya bagaimana, jadi lebih siap. Artinya kalau nggak ke Madinah ya ke Lutfia atau mungkin STDI. Bisa. Sekarang istilahnya yang level universitas sudah banyak kok, insya Allah. Ada STI Ali bin Abi Thalib Surabaya, ada STDI Jember. Oke, itu berkaitan dengan nikah nanti ya. Yang penting nuntut ilmu dulu. Sekarang kan kerja ya. Atau barengi dengan keduanya. Bisa. Bisa itu kayak anak dulu ya kuliah dan sudah nikah juga, karena pikiran bahwasanya menikah itu mengganggu kuliah, enggak juga, tinggal kitanya aja. Malah anak pribadi ngerasa lebih tenang. Padahal Madinah tuh kondusif ya. Madinah itu atmosfernya nuntut ilmu. Tapi yang namanya ada istri, lebih tenang lagi. Lebih enak lagi, lebih tenang. Kalau misalnya suatu saat teman-teman juga ada yang kuliah di Jakarta gitu, di Lipia, ya nikah juga lebih nyaman, terhindar dari fitnah. Lebih menjaga ya? Iya, lebih menjaga. Itu poinnya. Wah, mantap. Oke pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kok sudah selesai? Udah. Sebentar sekali. Belum ya. Baru mau mukadimah ya. Nah, biasanya kita tanya ke teman-teman itu adalah, kan antum sekarang kepala sekolah nih. Kepala sekolah. Alhamdulillah diamanahi menjadi kepala sekolah. Tahfidz, TPA ya. TPA Ustaz, Taman Pendidikan Al-Qur'an. Taman Pendidikan Al-Qur'an Masjid Imam Syafi'i. Iya. Itu kan pembinanya aneh loh. Iya. Jadi nggak seru ya. Udah ketahuan dong. Itu awalnya gimana Ki? Awal antum masuk bagian dari Masjid Imam Syafi'i. Bahkan mungkin kalau bisa antum cerita awal mula bahkan kenal kajian. Kalau saya boleh cerita nih, sebenarnya agak panjang Ustaz. Long story short. Diperpendek aja. Kalau boleh saya persingkat nih, nanya jadi panjang. Tapi awalnya saya itu kan SMA nih Ustaz. Yang namanya pemuda baru. Semafen ya? Semafen Ustaz. Kemarin gitu juga. Iya, namanya pemuda itu pasti ada yang namanya semangat. Ya awal-awal saya kenal dengan, maksudnya mulai mendalami agama Islam, itu ke titik baliknya ketika SMA Ustaz. Malah SMA ya? Malah SMA. Soalnya SMP dulu saya sempat jadi korban pembulian dulu. Setelah itu naik, ketika SMA saya mulai mikir, gimana caranya biar bisa survive di SMA, kemudian punya wawasan yang lebih banyak. Akhirnya pada saat itu biar nggak dibully. Dan nggak dibully. Oh ya. Dan akhirnya pada saat SMA itu ada komunitas namanya kelompok studi Islam, ya saya ikut di sana. Kelompok studi Islam, siap studi Islam. KSI lah istilahnya. Tapi dulu itu setahu saya yang sekarang nih, pemikirannya itu lebih jatuhnya ke pemikiran apa, ntar kita edit. Lebih jatuhnya ke pemikiran yang mengkafirkan pemerintah. Wow, iya. Paham kan Ustaz? Maksudnya teriak-teriak. Pengen nyebut nggak enak ya? Lo langsung disebut mereknya. Terus ya. Pokoknya yang teriak-teriak pemerintah Togut, tapi memang Pancasila, mereka luar biasa masuk ke sekolah-sekolah. Iya. Tapi kalau masalah semangat, mereka itu memang pandai membakar semangat para pemuda. Tapi setelah itu, saya itu kayak setelah lama ngikut kan. Antum mikir sendiri ya, kok kayak gini gitu ya? Iya. Ada titik baliknya saya itu mikir, kok kayak aneh dan ngeganjal aja gitu Ustaz. Iya. Dan juga keluarga itu nggak suka gitu loh. Oh, nggak suka. Kamu ini kenapa sih teroris ya? Ada perubahan apa di antum? Sampai keluarga kok nggak suka? Pasti ada perubahan. Lebih keras. Oh, keras. Karena ya saya lihat kan pola-polanya kalau orang sudah semangat untuk mengamalkan sesuatu, dia biasanya lebih keras dulu. Dakwah itu lembut aja sangat mungkin tertolak, apalagi keras. Dan memang pada saat itu ya saya sering ngata-ngatain orang tua, maksudnya sering membangkang, tidak menunjukkan akhlak budi pekerti yang baik sebagai seorang anak. Iya, padahal harusnya ketika nuntut ilmu harusnya sebaliknya gitu. Makin berbakti ya. Kata-kata makin tertata rapi. Lanjut. Akhirnya setelah itu saya mulai mikir Ustaz, kok kayak agak sedikit beda gitu. Akhirnya saya itu mulai pencarian, bahasanya mungkin ya pencarian jalan Islaman saya sendiri gitu. Iya. Jadi saya mulai nggak ada yang ngajak-ngajak Ki, nggak ada.
nyari aja sendiri. Ya nyari sih. Sebenarnya dulu itu barengannya sama Akhir Irsyad. Oh. Ada teman ya sahib saya di SMA, namanya Irsyad, sekarang sudah jadi kameramen di Rekon TV. Oh iya. Biasanya antum kalah dia udah nikah. Syad. Sungguh beruntung Irsyad. Iya, Masya Allah. Lanjut. Jadi ya setelah itu ya saya sering ikut kajian kesana kemari, masuk kesana kemari. Oh. Maksudnya Irsyad ngajakin atau memang gara-gara berteman habis itu antum tahu aktivitas dia gitu? Oh, enggak gara-gara dia berteman, gara-gara kami memang sama-sama semangat mencari ilmu. Kami mencari kesana kemari, Ustaz. Ikut kesana, ikut ke sini. Kemudian sampai apa aja? Contohnya sebutin aja di masjid-masjid mana antum datangnya? Ikut kajian di masjid. Lupa dulu. Rata-rata di masjid. Dulu di masjid. Tapi ya saya lihat polanya di masjid ya banyak ketawa, banyak seru-seruan. Memang ya yang namanya lucu itu pasti seruan. Boleh. Tapi saya merasa kayak hampa itu. Iya. Ketika datang ketawa sudah selesai. Enggak ada faedah. Bukannya ngata-ngatain. Iya, enggak ada faedah yang dibawa pulang ya. Cuman ya beberapa oknumnya mungkin seperti itu. Iya. Kemudian pada akhirnya saya lebih nyangkut di kajiannya Muhammadiyah pada saat itu. Dan tahun berapa Ki? Kalau bisa diingat Ki? 2012 saat SMA kelas 2 Ustaz. 2012. Wah, mis belum ada ya. Mis belum ada. Nah, pada tahun 2012 itu saya ikut kajian di Muhammadiyah aktif, keliling ke sana kemari ya, jamaah keliling ya bahasanya. Jamaah keliling. Sampai sekarang ada jamaah keliling. Ada. Saya bawa catatan ke sana kemari bareng sama Irsyad ini biasanya. Oh. Adaan keliling sampai kuat. Irsyad itu kakak kelas atau seangkatan? Oh, satu angkatan di atas. Satu angkatan, siap. Nah, kemudian setelah itu ada satu titik baliknya ketika saya nyoba cari kajian lain, saya ketemu sama Ustadz Hasbi. Hafizahullah. Beliau membahas muamalah. Saya ingat itu subuh di Masjid Arafah. Masjid Arafah tahu. Dekat SMA Negeri 7. Akhirnya saya ngerasa wah asik nih. Iya. Nah, terus lama berlalu Ustadz Hasbi waktu itu nggak ada yang bahas muamalah kayaknya. Ada Ustadz. Ada ya. Ustadz Hasbi sudah bahas muamalah pada saat maksudnya di masjid-masjid lain. Kenapa? Ada. Ya makanya kenapa antum tertarik? Ini lain nih. Gitu. Iya. Kemudian setelah itu ada suatu ketika saya ngelihat antum di Arafah juga? Enggak, di Masjid Ar-Rahman Kampung Melayu. Ar-Rahman Kampung Melayu. Siap. Saya kan ya dekat rumah saya di Koripan pemirsa. Iya. Jadi nyampernya Ar-Rahman Kampung Melayu kajian subuh berarti? Enggak, kajian itu justru khatib Jumat Ustaz. Oh iya, soalnya nggak ada kajian rutin di situ. Kalau nggak subuh pernah, atau nggak Ramadan, atau nggak khutbah, khutbah. Oh, iya. Ana ngeliat antum pada saat itu lagi khutbah Ustaz. Khutbah. Dan awalnya kan ya saya tahu kan pola-pola di Masjid Muhammadiyah biasanya slow, kajiannya santai. Pas ngeliat antum, loh kok beda sedikit ini. Apa Ana bawa apa waktu itu? Bawain apa? Ingat nama materinya? Ana kalau nggak salah mengenai tauhid Ustaz. Tauhid ya? Iya sih. Sana kemari kan? Tauhid aja. Soalnya kalau misalnya khutbah itu momen yang dalam satu pekan kan itu 15 sampai 20 menit yang sangat berharga untuk seorang dai. Orang bisa jadi sholat harian bisa bolong-bolong, bisa telat-telat, tapi Jumatan dia mesti datang. Iya. Mesti datang. Semalas-malasnya seorang laki-laki Jumatan tuh dia pergi. Artinya itu momen luar biasa. Makanya bahasannya nggak pernah keluar dari tauhid secara akidah secara umum dan lebih spesifik tauhid. Karena itu momennya mahal. Kalau di 15-20 menit itu kita datar gitu. Baca teks nggak ada aib, baca teks nggak ada masalah. Tapi kalau Anda baca teksnya dengan intonasi yang datar, naik turunnya bagus, oke. Tapi kalau datar orang mungkin tidur. Makanya Anda eye contact. Memang dari dulu diajarkan begitu. Kita melihat jamaah. Ya, makanya pada saat itu saya tuh melihat agak beda beliau. Beda ya. Siapa gitu loh. Maksudnya saya cari tahu 2012, namanya. Iya. Hairullah Anwar Lutfi. Enggak kenal. Iya. Nah, akhirnya karena saya sering aktif di Muhammadiyah kan. Terus. Kemudian setelah itu saya itu kan karena sering aktif juga di sholat di Masjid Ar-Rahman, ketemu sama Akh Ofan. Oh iya, rumahnya di sini. Rumahnya ke sana kan. Nah, Akh Ofan ini pada saat itu ngajakin saya buat ikut kajian di Masjid Taklim Setia tiap malam minggu dulu itu. Saya kan rolling juga dulu itu kan. Jadi
Akhirnya saya ajakin Irsad juga, saya ajakin teman-teman yang lain di kelompok Suista. Akhirnya kami ikut ke sana nih, nyobain kajiannya. Dan awal-awal ikut kajian di sana nih niatnya, selain dapat ilmu, ternyata kan dapat makanan enak di sana. Iya. Makanya dulu kan di sana bagi-bagi makanan. Masa habis? Selama di situ sampai istilahnya sebelum ada Al Faruq pun bagi-bagi makanan. Tapi yang terakhir kan snack ya. Ya. Awal-awal tuh, Wong Wong Solo, makanan berat-berat. Barbel segala macam. Jadi kan yang namanya bukan. Bukan. Yang namanya anak SMA belum tahu duit banyak, Iya, dapat uang Solo setelah pulang kajian kan senang. Ya mungkin motivasi awalnya seperti itu, tapi Iya. lambat laun Padahal pas dibuka, wah nasi kuning. nasi uduk. Wong Solo macam apa ini? Terus Nah setelah itu lama kelamaan saya mulai kenal. Oh ternyata ada begini loh cara pendalilan sebuah hukum. Begini loh cara menentukan takaran sesuatu itu benar atau tidak di dalam Islam. Gini loh cara beragama gitu ya. ya gini loh cara beragama. Akhirnya saya mulai mikir, oh kayaknya mantep nih. Akhirnya kan tapi karena kajiannya dulu masih sedikit, ya cuma sekedar malam minggu aja datang ke sana. Misalnya yang ngikuti lain lagi, nyari-nyari terus. Sampai akhirnya dulu itu akhirnya berlalu SMA sampai SMA kelas 3, Ya. SMA selesai, kuliah. Nah, pada saat itu Untung mulai di mana? di FKIP, Fakultas Unlam. Keguruan Unlam, jurusan Sosiologi. Nah, setelah itu Masjid Imam Syafi'i baru-baru aja dibuka tahun 2013 akhir kalau nggak salah. Iya. Nah, si Irsad itu ngajakin saya lagi, Ustaz. Alhamdulillahnya saya punya teman yang namanya Irsad. Ya, alhamdulillah. Kata dia, yuk ikut kajian. Awal-awalnya saya nggak mau itu, maksudnya kejauhan. Masjidnya masih kayaknya terlalu Belum jadi banyak banget ya. belalang. Iya. Ini masjid apa teman? Oh, enggak, itulah. Jadi ya awal-awal masih. Artinya waktu itu belum jadi pun udah dipakai ya. Nah, awal-awal masih malas. Hanya masih kasar apa. Pokoknya waktu masih finishing udah dipakai. Jadi belum nyaman lah istilahnya. nyaman. Terus. Akhirnya misi itu sudah lama jadi. Dan pada saat itu ini nyambung lagi sama ke TPQ yang di awal tadi, Ustaz. Nah, setelah misi itu jadi beberapa lama, akhirnya kan ada TPQ-nya. Nah, setelah ada TPQ-nya itu, saya itu ngajakin saya ngajar. Antum tahsin dulu sama Ana waktu itu kapan? Enggak, Ana saya enggak tahsin sama antum, Ustaz. Yang hari Ahad? Enggak ikut. Nah, saya tahsin. Siapa ya? Nah, tapi basicnya Sampai Mas Iyat aja sama Ana. Iya. Awal-awal Ana ikut ngajar awal-awal. Udah lama, Ustaz. Itu udah lama itu ya? Maksudnya saya ikut jadi guru pada saat itu. Nah, kejadiannya pas Miss awal buka, itu kan sudah jadi guru TPQ katanya. Nah, dia ngajakin saya gara-gara sebelumnya kan ada gap nih tahun 2013 akhir sama setelah lulus SMA. Nah, setelah lulus SMA, saya itu ikut sama Irsad, ikut belajar sama Ustadz Aiman. Bukan sama Ustadz Aimannya sih, sama Ustadz Aiman itu cuma setorannya. Saya ikut belajar sama Ustadz Hanif, Ustadz Fandi pada saat itu. Fandi. Oh, Fandi. Ada buat Ustadz Aiman yang lain. Kalau Ustadz Hanif Tahu. antum tahu. Yang sekarang di Madinah? Sekarang di Madinah. Iya. Itu kan guru anak. Nah, pada saat Ketua itu dia sekarang. Ketua perkumpulan. Ketua PPMI Iya. sekarang. Sampai sekarang saya manggilnya Kak Hanif sih. Sekarang sudah familiar dengan nama Kak Hanif. Dan sampai S3 nanti. Amin. Amin. Sekarang aja kita bakal punya 3 dokter. Oh iya. Iya kan? Ustaz Adam, Ustaz Haikal, Ustaz Rizkon. Nah, dokter Islam juga. 3. Antum ntar tuh kalau terima kuliah, antum tuh kalau terima harus sampai S3. Jangan tanggung. Mudahan doanya terus. Tapi pengen nikah bawa. Iya. Sempat belajar sama Ustadz Hanif, belajar menamatkan kitab metode Asy-Syafi'i. Oh ya. Setelah selesai, setorannya sama Ustadz Aiman mengenai cara bacaan. Akhirnya sudah selesai. Makanya Isa itu kepikiran buat bawa saya. Soalnya kan sama-sama pernah menyelesaikan kitab Asy-Syafi'i. Akhirnya pada saat itu saya ini mikir, Ustaz, kalau udah jadi guru, malu dong kalau nggak ke masjidnya sekalian. Akhirnya nyambung langsung ke masjidnya. Yo, jadi waktu itu belum rutin ke masjidnya ya? Rutin ke masjid. Iya. Setelah jadi guru TPQ, baru kepikiran, kayaknya harus ke masjid deh. Akhirnya ke masjid. Setelah selesai ngajar, mandi di masjid, langsung kajian. Dan saya ingat kajian pertama kali saya
itu Ustadz Ahmad ada. Kitab Tauhid. Kitab Tauhid. Masih bab awal, bab kalau nggak salah bab 4 atau bab 5. Masih awal. Iya. Itu siap. Ini lambat tahun saya mulai aktif di masjid, ikut jadi remaja masjid. Waktu itu ketuanya siapa? Ketua masjidnya. Waktu antum ikut ngajar, ketuanya siapa? Sekarang kan antum ketua nih. Oh, ketuanya Akhbatiar dulu. Oh, Akhbatiar. Oh iya. Setelah itu lama sudah mulai aktif ngajar. Akhirnya sudah tahun 2015 nih. Akhbatiar nih mengundurkan diri pada saat itu. Nah, karena orang-orang di atas itu ngelihat saya itu kuliah di pendidikan dan juga aktif, akhirnya saya ditunjuk. Iya. Bocah ingusan ditunjuk jadi kepala sekolah, lo bingung. Enggak lah. Tapi kan istilahnya dengan dijalani dengan terpaan ya, mendewasakan lah pasti. Mendewasakan diri. Karena kalau misalnya nggak dimulai, itu nggak tahu bagaimana cara memimpin nanti. Iya, betul sekali. Dan alhamdulillahnya saya banyak belajar sih Ustaz mengenai bagaimana cara menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara adab kita dengan bawahan, menghadapi masalah. Dan akhirnya itu berimbas kepada perilaku. Betul. Itu mau nggak mau kalau orang sudah ngaji gitu ya, sudah paham agama gitu ya, apalagi ada jabatan tertentu, itu ada di pundak dia tuh. Akhirnya secara tidak langsung memang bisa ngerem hal-hal yang buruk. Antum kesana kemari misalnya aktivitas pakai baju koko, mungkin sering pakai peci, tidak sedikit kemudian tanpa kita mau, karena alhamdulillah seringnya sujud jidat hitam. Artinya banyak hal dari kemaksiatan tersetop sendiri. Kenapa? Kayak kan begini. Bisa jadi mungkin awalnya nggak ikhlas, cuman lambat laun. Ini jalan saya. Iya, ini jalan saya. Ini pilihan saya. Oh, jadi situ ya, itu awalnya ya. Lumayan banyak nyamuk ya. Loh. Autan. Disensor ya? Tadi ditawarin ke dalam nggak mau malahan. Oke. Masih di KWKP pemirsa. Model kayak pindah-pindah tuh lah. Oke. Kedua, sekarang antum kan itu tadi perjalanan singkat sampai jadi ketua TPQ. Iya. Nah, berikut ini perjalanan antum ketika ikut kajian dan ada perubahan pada diri antum. Kendalanya di orang tua yang kemarin ngatakan antum keras tuh ada nggak? Sama nggak? Yang agak sedikit uniknya tuh ya Ustaz. Dulu kan orang tua tuh sempat ngatain keras. Karena saya itu gimana ya? Ya keras sendiri dengan pendapat saya. Tapi setelah belajar lambat tahun saya mulai paham. Di dalam dakwah tuh kan ada yang namanya fikih dakwah. Dan saya sering dengar itu langsung dari Ustadz Febri Hafizahullah Ta'ala. Mengenai bagaimana caranya berdakwah dengan lemah lembut kepada orang tua. Dan akhirnya pada saat itu saya mulai mikir Ustadz, mending saya kesampingkan ego saya dulu, fokus perbaikin diri dulu. Yang dulu mungkin pada awalnya saya itu kalau di rumah itu pengoler. Iya. Pemalas. Sama. Masa? Kalau misalnya bukan orang sekitar yang dukung kita, selesai. Iya. Di pesantren teman. Iya kan? Iya. Di kampus teman. Bentar, di pesantren tuh teman-teman dan ada syurutatul ibadah namanya, ada polisi ibadah. Itu yang membuat kita terpaksa awalnya. Kalau nggak ada polisi ibadahnya, tidur. Apain subuh bangun? Enak-enak tidur, apalagi di Salatiga kan dingin sepanjang tahun 16. Di Salatiga dulu ya. Sekarang sudah berubah sih kayaknya. Sepanjang tahun itu 16, 17 dingin. Enaknya tidur. Tapi karena ada syurtul ibadah, ada polisi ibadahnya, biasanya anak OSIS, kalau bahasa sekarang anak OSIS, bahasa pesantrennya itu Jum'iyatul Thalabah namanya. Jum'iyatul Thalabah. Kedua, ketika kuliah di Jakarta, di Lipia, ngambil takmili, ngambil diploma, itu teman juga. Karena kita disewakan satu rumah, ada 4 kamar, per kamar tuh ada yang isinya 2, ada yang isinya 3. Itu teman juga, teman sekamar yang ngingetin, teman di luar kamar ngingetin. Woi, tapi ngingetinnya ya kayak udah biasa aja, cuman kan berkali-kali. Iya, akhirnya terbiasa. Subuhan kesini, subuhan kesana, oke. Begitu ke Madinah, teman juga. Jadi di Madinah itu kamar besar, habis itu di skatnya bukan kain, skat nahap bahasa kita, skatnya nahap. Ruangan besar tapi di skat jadi 4.
ada ruang tamu di tengah-tengah. Itu satu kamar, satu orang Nigeria, Sudan, bukan, orang Somalia. Habis itu orang Afghanistan. Habis itu orang Indonesia, orang Lombok. Ustadz Masyhuri waktu itu. Habis itu berlalu ganti nih anak sekamar juga sama orang Albania. Dan alhamdulillah semua mereka itu orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Jadi kita digedor itu ruangan kita. Tapi mereka nggak manggil nama, manggil negara. Bayangin Indonesia. Dipanggil negaranya. Indonesia, Sobo. Dipanggil satu negara, bayangin. Apa kita nggak malu dipanggil satu negara? Ya, kalau rule kan gitu enaknya, ini dipanggil negaranya. Indonesia. Wah, malu saya nggak bangun. Jadi ketika menikah ya istri. Istri kalau misalnya dia kecapean dan telat bangun, selesai satu rumah itu. Habis. Wow. Jadi memang kita ini terkadang orang-orang sekitar kita lah yang mendukung. Iya. Lanjut. Di rumah aja antum. Saya itu merubah pola kebiasaan. Ya awalnya misalnya habis makan tumpuk piring, saya coba cuci sendiri. Kemudian misalnya tapasan atau cucian. Saya digantung gitu ya. Laundry atau itu cara mudahnya. Iya mudah. Cuci sendiri lah. Maksudnya cuci sendiri, notanya kasih mama. Sering bayar juga. Terus biasanya rumah berdebu ya saya sapu sendiri gitu loh. Gila, iya. Kayak lebih menunjukkan akhlak yang baik. Dan memang pada awalnya saya sempat dicap apaan nih? Terus lagi ya. Jenggot panjang-panjang. Waktu dulu antum nggak melihara ya? Nggak melihara. Tapi kerasnya itu dicap teroris. Iya. Tapi sekarang kemarin itu sempat teroris kok. Ini janggut panjang, kemudian celana kebanjiran enggak? Setel. Padahal teroris terakhir Isbal ya? Iya. Maksudnya dakwahi orang tua itu dengan cara yang lemah lembut. Biasanya kalau misalnya nih buat nasihat juga buat kita semua. Iya. Wah, ini berarti langsung poin berikutnya nih, berarti pesan nih. Iya, pesan. Ya, nyambung sedikit. Mungkin nasihat buat kita semua. Kalau mungkin awalnya kita tuh cuek sama orang tua, coba untuk sesekali bercanda. Atau ya sejenak meluangkan waktu untuk orang tua lah. Soalnya orang tua itu pasti punya feeling yang mana hati mereka suatu ketika melembut terhadap anak. Iya. Dan pada akhirnya mereka itu kan luluh. Dan saya alhamdulillah merasakan. Artinya kalau ngumpul itu apa kayak sendal gurau ya? Sendal gurau aja. Bahasa hulu sungai itu ice breaking ya, tahu saya ya. Ice breaking. Iya, artinya biar nyaman gitu ya, biar santai gitu ya, biar enak ya. Dan itu menghidupkan keluarga. Itu sih yang saya rasakan. Dan alhamdulillah sampai saat ini keluarga nggak ada masalah. Ada keluarga besar saya. Rata-rata orang dalam pagar. Oh iya. Orang-orang ring ormas ya? Begitulah. Itulah. Jadi ya. Tapi alhamdulillah dalam keluarga biasa aja. Jadi memang pembawaan kita intinya. Memang harus pembawaan kita yang lemah lembut. Kita memang boleh semangat, tapi harus berstrategi. Cara menyampaikan semangatnya harus tepat. Mantap. Alhamdulillah. Ya sampai saat ini keluarga nggak ada masalah. Alhamdulillah. Saya kajian, Mak. Mana? Kajian, Mak. Mana? Ngajar di mana? Ngajar di sini. Oh ya, silakan. Biasa ya. Mau mana masjid? Oh ya. Selesai. Alhamdulillahnya keluarga lambat tahun mulai menerima. Mudah-mudahan suatu ketika dakwahku menjadi oleh keluarga. Iya. Alhamdulillah. Aduh, macam-macam ya. Saya minum dulu ya. Tapi bisa jadi, bukan bisa jadi. Dan alhamdulillah antum istilahnya di umur yang masih sangat muda untuk bisa memahami semua ini. Kan sebagian teman-teman yang mengenal jalan hijrahnya sudah cukup berumur, sudah punya anak, banyak pusing sana sini. Alhamdulillah antum di masa yang istilahnya masih sangat muda, kemudian bisa berpikir bisa dikatakan sedewasa itulah istilahnya. Saya ingin memperbaiki diri karena suatu saat antum pasti jadi kepala keluarga, jadi suami, jadi orang tua. Kalau tidak dari sekarang kemudian kita memodali diri atau memiliki khazanah keilmuan yang cukup untuk jadi pemimpin, ya susah kan? Kalau sudah beristri, ancamannya bisa perceraian. Kalau sudah punya anak, ancamannya anak kita nggak akan tanggung jawab loh, kita nggak punya ilmu. Itu banyak bagus ya. Nah kemudian Ki, berikutnya ada nggak cerita unik yang lain misalnya
dalam perjalanan antum di luar yang antum ceritakan tadi? Apa gitu misalnya? Kalau Sama teman kayak sama orang di masyarakat, kayak iya. kalau saya sih berubah lebih enggak ya? prefernya ke teman-teman di kampus. Oh, temen. Soalnya kan ya namanya kampus kan ya otomatis sudah multi ras, Ya. multi perbedaan pendapat dan lain sebagainya kan, lebih bebas. Di situ saya merasakan banyaknya cemohan-cemohan sih ya pada awalnya sebelum saya bisa membawa diri. Yang waktu itu kita bikin pengajian itu inisiatornya antum bukan? Pengajian ini mana dulu? Di Unam. Sore-sore spesial. Rencananya mau rutin tapi kayaknya cuma 2 pertemuan kalau nggak salah. Oh bukan, itu DKM masjidnya. Oh. Kalau saya dulu pernah ngundang antum saat Ramadan, Oh iya itu. buka puasa bersama. Oh iya. Nah itu dari kampus. Nah dulu padahal saya itu sempat dicap oleh teman-teman kampus orangnya kaku. Iya. Maksudnya nggak bisa bergaul, tidak bisa merokok. Bukan ya. Maksudnya tidak gaul gitu. Tidak gaul. Tidak bisa merokok, tidak bisa ikut minum-minum Iya. dan lain sebagainya lah. Yang namanya mahasiswa Katro ya. Dasar Mas Tukulnya katro. Terus Diajak karaoke nggak bisa. iya. Apaan nih orang nggak gaul? Aduh bacaan Al-Fatihah. Loh, Nggak bisa juga. Terus pada saat itu. Iya. Ya, dijauhin ya. bukan aja ya dia dianggap dicemooh kayak dicemooh lah. Maksudnya ini orang nggak gaul banget. Nggak gaul banget. Bahkan sempat dicap karena saya habis selesai kuliah, sukanya itu nongkrong di masjid. Maksudnya diem, ikut santai, rebahan di masjid, sampai-sampai punya julukan Rizky Kaum. Rizky Kaum. Kaum nih jangan. Kenapa jadi kaum? Jual Karena sering loh, bukan. Bukan. Ini promosi. Terus Akhirnya sampai sempat seperti itu ya. berjuluki Rizky Kaum. Tapi ringan lah, belum dijuluki orang gila. Nabi Muhammad Nah. dijuluki orang gila. kayak itu cara membangun semangatnya, Ustaz. Makanya salah satu kajian yang paling saya sukai itu kajiannya Sirah Nabawiyah, Ustaz. Oh iya. Karena dari situ kan banyak belajar. Saya banyak mendengar cerita tentang misalnya Sirah Nabi Iya. Nabi Yakub alaihissalam Ya. ketika beliau kehilangan Nabi Yusuf dan juga kemudian setelahnya Hikmah ya. Benyamin. Hikmahnya itu banyak, Ustaz. Ya. Beliau bersabar. Dan juga kemudian kita lihat sendiri Nabi kita Muhammad SAW dikatakan orang gila, Iya. diusir dari kampungnya, dukun, Menyihir. bahkan sampai keluarga beliau sendiri memusuhi, Ustaz. Syukur Nabi Muhammad gak dituduh Wahabi ya. Loh, jauh. Itu kenapa itu? Jauh banget ya. Terus ya. Makanya saya suka kajian sirah karena dari situ saya banyak bisa mengambil banyak hikmah. Nabi Muhammad SAW manusia paling mulia, Iya. itu bisa tahan. Saya umatnya harus tahan juga dong. Ya. Tapi ya saya lihat tadi begitu banyak contoh dari para anbiya mengenai ini loh jalan dakwah memang seperti ini. Dia memang berduri, dia memang berliku-liku. Tapi insya Allah manis di ujungnya. Makanya ya sudah sekarang kalau Bismillah kita bersabar. Di antara teman-teman yang dulu mencemooh, ada yang kemudian ikut ngaji nggak? Ada. Oh, ada. Beberapa ada itu. Dan Karena itu nggak sedikit itu. Di banyak tempat, di instansi pemerintahan. Ketika dulu orang itu mencemooh, karena yang dicemooh kayak model antum dan yang lain sabar, santai, terima aja. Akhirnya dia mau bertanya-tanya nih orang diejekin tiap hari kok anteng aja. Tapi ada hikmahnya loh Ustaz. Saya di branding bahasanya, bahasa ilmu sekarang, di branding sebagai seorang kaum tadi. Mereka kalau nanya perkara agama, nyarinya ke saya semua. Sampai sebenarnya ada yang nanya, Ki, kalau misalnya aku pakai jimat tuh boleh apa enggak? Ya jelaskan dong. Dan dari situ dakwah bisa masuk, Ustaz. Maksud saya, mungkin pada awalnya kita tuh ngerasa sakit. Tapi di ujungnya, insya Allah ada hikmahnya loh. Ada manisnya. Dan nggak ada aib jadinya. Mau kaum nggak ada aib. Dan setiap hari mereka yang pertama ke masjid. Barakallahu fikum semua marbot dan kaum masjid ya. Semoga dan Allah berkahi mereka semua. Terus, jadi istilahnya di kampus itu standar lah ya. Itu laki perempuannya tuh kayak gitu tuh. Laki perempuan. Beberapa ya kalau perempuan. Karena kalau yang perempuan kan biasanya ikut-ikut mencemooh padahal naksir Ki. Oh.
Biar diperhatikan. Ini nyontoh dasar kaum ya. Padahal mau. Iya. Tapi kok nggak ada yang nyantol sih. Dasar perempuan. Itu sih agak sedikit uniknya. Tapi ya tadi ujung-ujungnya mereka itu kalau nanya perkara agama ke saya, banyak yang nanyanya ke saya. Makanya jadi akhirnya antum harus memperbanyak khazanah keilmuan ya, karena teman-teman nanya. Betul, secara tidak langsung harus seperti itu. Makanya sering nanya. Dan alhamdulillah makanya kemarin itu sempat tembus antum Ustaz ngisi kajian pengajian Ramadan sih. Buka puasa bersama. Iya. Padahal dulu mereka mau undang yang lucu gimana gitu ya. Iya. Saya sarankan mending kayak gini loh, berbobot dan lain sebagainya. Tapi mereka mikir, karena waktu itu Anda berat badannya cuma kalau lumayan berat, jadi berbobot ya. 80 kilo, 90, 100 kilo. Oke, Ki. Gitu sih alhamdulillahnya Ustaz. Ini istilahnya kalau misalnya banyak hal yang ingin kita sampaikan dan belum tersampaikan semua, kita bisa punya sequel santai aja. Oh, tenang. Ini Rahman kita mau bikin sequelnya. Oh, ada banyak. Iya, ada. Remake bisa juga. Remake. Karena dulu videonya ala kadarnya. Oke. Terus Ki, berkaitan dengan sekarang masuk ke poin kesan. Ketika pertama kali antum ikut kajian sunnah, artinya memutuskan untuk ini saya ikut yang saya ikuti ini nih. Iya. Itu apa yang membuat antum tuh mantap di jalan ini maksudnya? Iya. Sebenarnya gini Ustaz, saya itu punya logika. Contoh kayak Kak Benny keilmiahan. Iya, okay. Contoh. Kemudian kalau Pak Roy itu apa ya? Kurang lebih kalau Pak Roy kalau nggak salah kayak ada dalilnya, selalu ada dalilnya katanya. Selalu ada dalilnya. Mantap apa? Saya mau jawabnya bisa dipahami ya. Dipahami. Terus kalau saya sih bisa ngambil kesimpulan dari Pak Roy dan juga Kang Benny dan yang lain. Maksudnya memang dari segi cara penyampaian itu memang logis dan mudah dipahami karena semua jelas. Iya. Nah, tapi saya punya logika lain Ustaz, yang bikin lebih mantap. Gini Ustaz. Kalau orang yang dulu melakukan maksiat ujung-ujungnya kembali ke tempat saya berada sekarang, kenapa saya lebih milih ke sana? Mending saya tetap stay di sini kan, memperdalam ilmu. Dan gini setelah saya ikut kajian, saya itu sering namanya kan anak sosial. Saya sering nanya sama banyak orang. Ada yang dulunya bekas pelaku maksiat dan lain sebagainya. Dan mereka rata-rata berpikirnya kayak gini. Kalau aku bisa dulu nggak seperti ini, aku mending kada. Aku mending nggak gitu. Dan saya mikir, pokoknya pengennya jadi orang baik sebenarnya. Saya juga sempat nanya sama mereka yang bekas pelaku riba, bekas pelaku harta zolim. Katanya dulu saya bergelimang harta, penghasilan saya berapa miliar dan lain sebagainya. Tapi hartanya selalu kurang loh Ki. Katanya selalu habis saja. Selalu nggak puas juga. Selalu kurang. Kalau sekarang gimana Pak? Kalau sekarang alhamdulillah walaupun penghasilannya jauh lebih merosot, tapi saya bahagia. Tenang. Saya merasa tenang dengan anak lebih akrab. Artinya saya mikir punya waktu untuk keluarga. Mengajar dunia, ya itu kadang-kadang sebagian orang tuh dia baru sadar ketika sudah ngaji. Nah, dari situ saya manggil pemikiran. Kalau orang-orang sudah banyak yang melangkah dari jurang sebelah sana ke tempat saya berada, ngapain saya ke jurang lagi? Itu kan. Dusta. Benar nggak bahasa itu? Pemikiran yang gitu. Good thing. Ya gitulah. Good thing. Ya gitu deh. Jadi saya lebih mantap gitu loh. Bagus. Iya. Gutau, ya benar. Gutau. Ya akhirnya saya mikir kayak gitu Ustaz. Mending saya tetap stay di sini dan bersabar serta bersyukur atas apa yang saya terima sekarang. Dibandingkan saya ngikutin jejak mereka. Itu pemikiran itu pemikiran harusnya ya kalau menurut pahamannya ya itu bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Antum enggak ngerasa tapi di bahasa sekarang bisa jadi kita bilang diilhamkan. Antum diberikan pemikiran itu. Gitu loh. Kan istilahnya
kalau disebut wangsit nggak enak juga. Artinya sampai antum punya pemikiran seperti itu arahan sebenarnya. Saking lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kita nggak ngerasa padahal selama ini kita dikumpulkan di komunitas yang bagus, ketemu teman yang bagus. Itu lembutnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita nggak merasa dijauhkan dari yang buruk, selalu kepada yang baik. Itu orang aja pada pengen taubat. Kadang-kadang orang tuh kenapa ragu-ragu untuk pengen taubat? Nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya. Apa mungkin kemudian semua dosa saya ini diampuni? Kadang-kadang kan banyak tuh nanya, gitu. Iya di DM di WhatsApp, mungkin nggak Ustaz dosa saya pasti dong. Kadang-kadang mereka nggak tahu itu. Dan nggak ada yang ngasih tahu untuk memberikan kabar gembira Allah Maha Pengampun. Nah lu sering sebut juga sama teman, gimana sih caranya tobat? Maksud saya dakwahkan kan, bro atau sis atau sis, pak atau dan lain sebagainya. Makanan dong. Allah itu ya benar kata Ustaz tadi, Allah itu Maha Pengampun loh, punya nama Al-Afu. Maka bertobatlah. Tidak ada cara lain selain bertobat. Maksudnya tidak ada kata terlambat juga. Ya, tidak ada kata terlambat. Kata terlambat ada ketika sudah meninggal dan akhirnya belum bertobat. Itu namanya penyesalan dong. Maksudnya jangan sampai kita tuh menyesal selagi masih sehat, masih kuat. Kenapa kita nggak mikir kayak gitu? Ya kan Ustaz, sebelum mungkin lah, ini mungkin buat nasihat juga buat teman-teman yang rokok. Sebelum divonis dokter kanker paru-paru atau penyakit yang lain, kenapa kita nggak mencoba dari sekarang? Sebelum tuh yang kemarin meninggal ya karena bekas ngerokoknya, udah berhenti lama, tapi bekasnya itu ada kan di paru-parunya. Kenapa kita nggak mikir kayak gitu, Ustaz? Maksudnya mulai menciptakan pola pikir gitu. Kenapa nggak dari sekarang? Itu sih pola pikir buah pemikiran saya. Gitu. Jadi itu tadi pesannya tadi sudah antum tarik ke depan. Maka ya nih antum ada. Tapi boleh nambahin pesan nggak, Ustaz? Oh boleh. Ya kala ini kan namanya jalan hijrahku ya, Ustaz. Otomatis kan berkaitan. Anda potong sebentar. Silakan. Tadi antum ada nyaranin orang yang layak untuk diwawancara ya? Ada, Ustaz. Nah, ini jawaban nih untuk teman-teman. Untuk teman-teman misalnya ketika antum mengajukan diri untuk jadi narasumber, Ana kan nggak tahu siapa antum. Ana nggak tahu cerita antum sebelumnya, kemudian layak atau tidak diangkat. Tapi kalau misalnya modelnya kayak gini nih, ada rekomendasi. Nah, kayak Akha Rizky, dia ingin merekomendasikan seorang layak untuk jadi narasumber karena ceritanya cukup inspiratif lah, insya Allah untuk teman-teman. Maka atau teman-teman kru yang anak kenal gitu ya, kemudian dia menyalakan Ustaz, ceritanya Fulan luar biasa. Nah, maka itu anak wawancara ya atas dasar orang yang anak kenal. Tapi kalau langsung gitu, anak bingung juga. Wah gimana ya anak? Iya, jadi bingung juga gitu kalau misalnya bukannya nggak mau. Oke, silakan. Tambahan. Saya hadapnya ke sini atau ke sini? Sama aja. Sama aja. Tapi saya malu depan kamera. Kita saya. Jadi gini, Ustaz. Karena ini namanya jalan hidayahku atau inilah jalan hijrahku, pasti berkaitan dengan namanya hidayah dong. Nah, yang namanya hidayah itu kan, Ustaz, mesti dijaga terus kan. Dan bagaimana cara menjaganya? Itu menurut saya pribadi nih, kita mesti mencari komunitas-komunitas yang soleh atau orang-orang yang soleh yang mengingatkan kita, yang walaupun tegurannya itu menyakitkan, tapi dia mengingatkan kita, maka jadikanlah dia teman kita. Itu sih, Ustaz. Dan kadang-kadang teman soleh itu nggak asik. Iya. Teman-teman yang soleh itu nggak asik orangnya, mungkin ya tadi orangnya kaku. Cuman ya dialah yang sejati. Nah, dan kayak gini, Ustaz. Kita salah, kita diingat. Saya itu mikirnya lagi, beberapa orang pernah mengecap manisnya hidayah. Tapi ada yang kurang bisa menjaganya, hingga mereka kembali lagi terombang-ambing. Iya. Dan kita sudah lihat. Belum nyampe saya. Belum nyampe kali gitu. Itu masih di perjalanan. Masih di perjalanan. Iya, itu yang banyak. Jadi masih di perjalanan. Karena kalau sudah nyampe, selesai. Itu kalau sudah nyampe dia masih tahu cara menjaganya. Tapi kalau masih di jalan,
ya mungkin akan kembali. Soalnya kan Ustaz, saya ini basicnya orang sosial, otomatis kan mengamati masyarakat. Siap. Nah, saya ngamatin orang-orang yang hijrah. Ya sekitar tahun 2018 awal. Sampai-sampai saya sempat bikin tulisan yang judulnya Bolehkah Aku Kagum? Karena saya lihat pada saat itu orang pada banyak hijrah dan hijrah itu dari hijrahnya itu dari Ustaz, dari berbagai macam profesi. Ada yang dari penganu riba, ada yang bekas pentato, ada yang bekas pemabuk dan lain sebagainya. Saya itu kagum pada mereka, Ustaz. Kenapa? Karena mereka bisa meninggalkan maksiat untuk berhijrah. Dan mungkin pada saat saya dalam kondisi seperti mereka, saya tidak bisa seperti mereka. Saya sempat bikin tulisan seperti itu. Akan tetapi setelah saya lihat di tahun 2020 ini, beberapa dari mereka tuh mulai kembali lagi ke sana, ke jalan yang dulu mereka pernah dibinasakan olehnya. Dari pengamatan antum, kenapa? Kalau salah komunitas? Rata-rata mereka itu salah komunitas. Atau ya itu tadi, belum sampai tujuan, niatnya mungkin salah. Niat kajian buat cuma lihat cewek, atau niat kajian buat cuma rame-rame atau ikut tren. Ya sudah, maka Allah akan mencukupkan dengan niat yang seperti itu kan. Tapi ya kita doakan semoga niatnya berubah kan, tergeser sedikit demi sedikit. Selain itu, saya sering lihat gara-gara terlalu lame berteman, keramian bahasa Banjarnya, Ustaz. Jadi habis ikut kajian nih, teman boleh tapi jangan terlalu gitu. Iya, habis ikut kajian nih, nyantolnya ke teman yang lain, yang temannya ya mengarahkan ke yang buruk. Maksudnya kalau kita itu udah diberi petunjuk oleh Allah untuk ikut kajian atau untuk belajar, maka dijaga. Temannya harus berubah. Temannya pun harus berubah. Harus sabar dengan maka kita cari. Sabar dengan teman yang soleh. Sabar dengan teman soleh. Banyak yang nggak asik. Tapi harus sabar karena itu teman sejati. Dan yang ketiga, ada tambahannya, Ustaz. Ini yang sering kali ulun amalkan. Selain kita berusaha, kita masih barengi dengan doa kan. Makanya salah satu doa yang sering saya amalkan itu seperti di surah Al-Imran ayat 10, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maksudnya doa itu harus sering-sering kita baca. Karena siapa lagi yang memberikan petunjuk kecuali Allah, Ustaz. Doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik dan lain sebagainya. Maksudnya kita itu udah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah, maka dijaga. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, kita sering berusaha dan kita sering meminta atas hidayah, Allah itu pasti akan menjaga. Dan Allah tidak akan pernah mengecewakan orang yang berdoa kepadanya. Maka berdoalah dan berusahalah. Berusaha dan berdoa. Berusaha dan berdoa lah. Antara usahanya cari komunitas yang soleh, yang baik. Soleh, itu tadi resikonya ya Anda harus bersabar karena tidak sedikit di antara mereka mungkin kaku, nggak bisa diajak bercanda, nggak seru. Tapi ya mereka lah yang peduli ketika kita tergelincir ya. Namanya tadi tambahannya ya di awal tadi kan, maksudnya buat para teman-teman yang begitu bersemangat dalam dakwah, bersemangat itu memang bagus, tapi perlu strategi. Harus punya semangat, semangat bagus, tapi harus berstrategi. Kita punya tata cara tersendiri. Kalau saya ngutip kata Ustaz Firanda, terkadang kebenaran itu bisa disampaikan dengan cara yang berliku-liku dulu. Baru nyampe. Karena terkadang orang tuh belum bisa nerima secara langsung. Kita lewat jalan yang lain dulu, arah jalan yang lain, baru bisa nerima. Kadang lewat video, kadang lewat audio, kadang lewat tulisan. Terkadang bisa lewat orang yang lebih tua, terkadang bisa lewat teguran atau diskusi. Serta kita lebih mengetahui kondisi orang didakwahi lah. Kita lebih harus memahami pola orang kita dakwahi. Siap. Itu Ustaz. Oke, pemirsa. Banyak faedah insyaallah yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat dan bukan berarti kemudian kita menggurui semuanya, enggak. Semua kita juga masih struggling ya, semua kita masih menjaga hidayah ini. Tapi dari yang kita alami, yang kita ingin berbagi gini loh, insya Allah kemudian bisa terjaga perjalanan hijrahnya, yaitu mencari teman-teman yang soleh, komunitas yang baik. Bahkan mungkin kalau untuk zaman sekarang grup WhatsAppnya juga harus diteringgi ya.
kemudian bantu dengan selalu, bukan bantu, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk selalu diberikan hidayah irsyad, hidayah taufik semua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Rizky. Terima juga tentunya juga untuk Pak Manajer tadi mengizinkan kita untuk shoot di sini Kawai karena sudah tutup tapi kita malah jadi mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf kami mohon maaf, dan mudah-mudahan tentunya bisnisnya Kawai Coffee selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.